Batuan berharga berwarna biru pekat seberat 45,52 karat ini bukan sekadar simbol kekayaan yang tiada tara, melainkan sebuah artefak yang diyakini membawa kutukan mematikan bagi siapa saja yang berani memilikinya. Kisahnya membentang melintasi benua dan berabad-abad lamanya, meninggalkan jejak darah, kebangkrutan, kegilaan, dan kematian tragis yang dialami oleh para pemiliknya secara turun-temurun. Keindahan fisiknya yang memukau tampak kontras dengan kegelapan yang menyelimutinya, membuat banyak orang percaya bahwa ada kekuatan gaib yang marah di balik kilauan birunya. Bagi penonton setia saluran ini, mari kita menyelami lebih dalam riwayat kelam permata paling berhantu di dunia ini, dan mencari tahu mengapa kebahagiaan selalu sirna begitu berlian ini berpindah tangan. Asal-usul kutukan ini bermula dari tanah India yang mistis pada abad ke-17, tepatnya di tambang Kolur di Golconda. Legenda setempat mengisahkan bahwa berlian ini awalnya merupakan bagian dari mata sebuah patung Dewi Sita di kuil Hindu yang sangat sakral. Seorang imam kuil atau penjelajah yang serakah kemudian mencuri permata tersebut, sebuah tindakan penistaan yang diyakini memicu kutukan abadi dari sang dewi terhadap siapapun yang menyentuhnya. Konon, si pencuri pertama ini mengalami kematian yang sangat menyiksa setelah tubuhnya tercabik-cabik oleh anjing liar di padang pasir. Tragedi awal ini menjadi fondasi dari reputasi buruk yang akan melekat pada berlian tersebut selama ratusan tahun berikutnya, seolah-olah batu itu sendiri menuntut balas atas kesuciannya yang telah dirampas. Permata terkutuk itu kemudian berpindah tangan ke seorang pedagang permata asal Prancis, bernama Jean-Baptiste Tavernier, yang membawanya ke Eropa dalam bentuk kasarnya yang dikenal sebagai biru Tavernier. Meskipun Tavernier sempat menikmati kekayaan melimpah setelah menjual berlian itu kepada Raja Louis ke-14, nasib baiknya tidak bertahan lama. Sejarah mencatat bahwa setelah transaksi besar tersebut, bisnis Tavernier mulai mengalami kemunduran hebat yang membuatnya bangkrut di usia tua. Beberapa versi cerita rakyat bahkan menyebutkan bahwa ia melakukan perjalanan ke Rusia untuk memulihkan kekayaannya, namun justru berakhir tewas mengenaskan setelah diserang oleh kawanan serigala buas. Kehancuran Tavernier ini menandai awal dari masuknya kutukan Berlian Hope ke dalam lingkaran darah bangsawan Eropa. Raja Louis ke-14 yang membeli berlian tersebut kemudian memerintahkan agar batu itu dipotong ulang menjadi bentuk hati yang menawan, yang kemudian dikenal sebagai French Blue. Namun, keindahan baru ini tidak mampu meredam kutukan yang bersemayam di dalamnya, justru petaka besar mulai mengintai takhta Prancis. Sang Raja Matahari sendiri meninggal dunia akibat penyakit gangren yang sangat menyiksa, sebuah kematian yang lambat dan menyakitkan bagi seorang penguasa absolut. Tidak hanya itu, hampir semua anak sah Raja Louis ke-14 meninggal sebelum sempat naik takhta, meninggalkan warisan kekuasaan yang rapuh dan dipenuhi dengan duka mendalam bagi dinasti Bourbon. Kutukan itu mencapai puncak kedahsyatannya yang paling terkenal ketika berlian tersebut diwariskan kepada Raja Louis ke-16 dan ratunya yang glamor, Marie Antoinette. Pasangan kerajaan ini mengenakan permata tersebut sebagai simbol kemegahan mutlak mereka di Istana Versailles, tanpa menyadari badai besar yang sedang mendekat. Ketika revolusi Perancis meletus pada akhir abad ke-18, kehidupan mewah mereka berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Keduanya ditangkap oleh rakyat yang marah, dipenjarakan dalam kondisi yang memprihatinkan, dan akhirnya berakhir di atas panggung eksekusi di mana kepala mereka dipenggal menggunakan pisau gilotin yang dingin. Bersamaan dengan runtuhnya monarki Prancis, berlian biru itu dicuri dari tempat penyimpanan kerajaan dan menghilang tanpa jejak selama beberapa dekade. Setelah bertahun-tahun bersembunyi di kegelapan, berlian itu muncul kembali di London dalam bentuk yang telah dipotong ulang untuk menyembunyikan identitas aslinya dari pemerintah Prancis. Permata ini kemudian dibeli oleh seorang bankir kaya raya asal Inggris bernama Henry Thomas Hope pada tahun 1839 yang mengabadikan nama belakangnya pada batu tersebut hingga hari ini. Meskipun Henry Thomas Hope sendiri tampaknya terhindar dari kematian tragis, kutukan itu justru menghantam generasi penerusnya dengan kekuatan penuh. Cicitnya, Lord Francis Hope, yang mewarisi berlian tersebut, mengalami kehancuran finansial total akibat kebiasaan berjudi dan gaya hidup yang boros, hingga terpaksa menjual permata pusaka keluarga tersebut untuk membayar utang. Tidak hanya bangkrut, pernikahan Francis dengan seorang aktris terkenal juga hancur berantakan, meninggalkannya dalam kesendirian dan kemiskinan yang tragis. Perjalanan berlian Hope terus berlanjut melintasi samudra hingga akhirnya jatuh ke tangan seorang sosialita kaya raya asal Amerika Serikat bernama Evelyn Walsh McLean pada awal abad ke-20. Evelyn adalah seorang wanita yang sangat percaya diri dan keras kepala. Bahkan ia dengan sengaja membeli berlian itu dari toko perhiasan Cartier, setelah mendengar tentang cerita kutukannya yang melegenda. Evelyn bahkan sempat membawa berlian itu ke gereja untuk diberkati oleh seorang pendeta, berharap ritual keagamaan dapat menjinakkan energi negatif yang bersemayam di dalamnya. Sayangnya, tindakan pencegahan tersebut terbukti sia-sia di hadapan kekuatan gelap yang siap menghancurkan seluruh hidupnya dan keluarganya.
Tragedi demi tragedi mulai menghampiri kehidupan Evelyn Walsh McLean segera setelah ia mulai sering memamerkan berlian Hope di lehernya dalam berbagai pesta mewah. Putra sulungnya yang baru berusia 9 tahun tewas secara mengenaskan setelah tertabrak mobil di depan rumah mereka sendiri. Sebuah peristiwa yang menghancurkan hati Evelyn sebagai seorang ibu. Tidak berhenti di situ, putrinya yang sangat ia sayangi meninggal dunia di usia muda akibat overdosis obat-obatan terlarang yang tragis. Pukulan bertubi-tubi ini membuat sang suami tertekan hingga mengalami gangguan jiwa berat, berselingkuh, dan akhirnya meninggal dunia di sebuah rumah sakit jiwa dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Evelyn sendiri menghabiskan sisa hidupnya dalam ketergantungan obat dan duka yang mendalam hingga ia mengembuskan napas terakhirnya. Setelah kematian Evelyn, seluruh koleksi perhiasannya dijual untuk melunasi utang-utang keluarga yang menumpuk, dan berlian Hope dibeli oleh seorang pedagang permata terkenal bernama Harry Winston. Winston adalah seorang pria pragmatis yang melihat berlian tersebut murni dari sudut pandang bisnis dan keindahan geologis, bukan takhayul kuno. Selama memiliki berlian tersebut, Winston sering memamerkannya dalam berbagai pameran amal di seluruh dunia untuk mengumpulkan dana bagi dunia kesehatan. Anehnya, Winston tampaknya menjadi satu-satunya pemilik yang berhasil selamat dari kutukan mematikan tersebut tanpa mengalami tragedi pribadi yang berarti selama masa kepemilikannya. Namun, banyak orang percaya bahwa Winston berhasil selamat karena ia tidak pernah menyimpan berlian itu untuk kepuasan pribadinya, melainkan menggunakannya demi tujuan kemanusiaan. Sadar akan reputasi menyeramkan dan bahaya yang mungkin mengintai masa depan keluarganya, Harry Winston mengambil keputusan besar untuk menyumbangkan berlian Hope kepada institusi Smithsonian di Washington DC pada tahun 1958. Cara Winston mengirimkan berlian bernilai jutaan dolar ini pun terbilang sangat tidak biasa dan penuh teka-teki, di mana ia hanya membungkusnya dengan kertas coklat biasa dan mengirimkannya melalui layanan pos reguler. Meskipun berlian itu tiba dengan selamat di museum, sang kurir pos yang mengantarkan paket tersebut, James Todd, justru menjadi korban berikutnya dari sisa-sisa energi negatif sang permata. Tidak lama setelah mengantarkan berlian Hope, Todd mengalami kecelakaan truk yang parah hingga kakinya remuk, dan dalam waktu singkat, rumahnya terbakar habis sementara istrinya meninggal dunia secara mendadak. Kini, berlian Hope tersimpan dengan aman di balik etalase kaca anti peluru yang tebal di Museum Sejarah Alam Nasional Smithsonian, menjadi salah satu objek yang paling banyak dikunjungi di dunia setelah lukisan Mona Lisa. Jutaan pasang mata menatap keindahan birunya yang memukau setiap tahun, mengagumi bagaimana sebuah benda mati bisa memiliki sejarah yang begitu hidup dan mengerikan. Para ilmuwan modern telah melakukan berbagai penelitian terhadap berlian ini, dan menemukan bahwa warna biru uniknya disebabkan oleh adanya jejak elemen boron di dalam struktur karbonnya. Menariknya, ketika berlian ini disinari dengan cahaya ultraviolet, ia akan memancarkan cahaya merah darah yang membara selama beberapa detik setelah lampu dimatikan, sebuah fenomena ilmiah yang justru semakin memperkuat kesan mistis dan menyeramkan di mata publik.